Udah nih? Oke, kita wawancara sama Bintang Bete. Ada yang ngasih tahu nih, sekarang udah 24 terakhir. Ditanya lagi, yang 4 siapa? Gak usah urusan pemilu gini, yang biasa juga pada bermasalah semua. Benar. Mana ada yang benar sih? Ya Allah. Tapi ngerem apa enggak kalau P? Rem kan pengereman. Nggak, orang kan pada ada ngomongin ISIS tuh lagi nggak ada apa-apa, udah lama diem. Iya. Tiba-tiba kok ada yang disalahin ISIS. Tadi gue diiringi masuk dengan lagu judulnya Sebelum Ku Lelah. Bapak kamu tukang cat ya? Tapi lo kerja apaan? Dagang, Cing, dagang. Dagang apa? Dagang spare part, Cing. Saya yang bagian supaya sampai di konsumen. Wah, lo berarti lo hilirisasi lo. Oke gas. Yes, oke, gas. Robiat. Kurang dikit. Kurang dikit kayak agak terganjel. Kamera mana sih itu ya? Iya, ini nih ya. Oh, Ya. itu dia. Masih bete gak tapi? Enggak sih. Eh? Enggak, sekarang sudah senang, sudah bahagia. Hidup udah aman. Aman, sudah. Kan terakhir kesini kan masih emosional ya. Iya. Terakhir kesini masih ceritanya Iya. dengan penuh emosional. Ya, tapi sekarang udah lewat, kayaknya udahlah. Emang harus jalanin hidup juga gitu, nggak harus balik ke belakang gitu sih. Oh, iya. Ini Pride of Bekasi, Ajis udah, Arya udah, Oh, apa nikah? Ya, Awe hampir. ya, Lo? belum. Saya lagi mencari raja terakhir. Katanya lo suka jadi patokan kan, bintangnya belum gitu. Ya, nggak tahu tuh gara-gara Awe juga kayaknya deh. Kayaknya gara-gara dia ini yang dia bikin statement gitu kan. Paling muda itu kan Arya, kedua Ajis, ketiga Awe, baru Bintang. Kata Awe ini kayaknya sesuai dengan ini deh, sesuai dengan urut tampil kalau POB gitu. Arya pertama, Ajis kedua, Awe baru lo. Bintang gitu. Ternyata kayaknya bener sialan. Awe udah mendekati nih. Ya, Ya, udah menjurus-jurus dia nih. ya, Dari gelagat-gelagatnya gitu. Ya. Waktu yang kemarin itu lo kesini, lo adain tur bintang kecil. Bintang kecil, ya, Oke, sekarang bintang-bintang. bintang. Apaan itu maksudnya Ya, bintang-bintang? enggak, kemarin mau bintang segalanya. Anjay. Cuma itu kan jadi Kayak bir tagline-nya, ya? iya. Kayak bir ya? Tagline-nya bir. Ah. Terus ya udah, yang ada bintangnya apa ya gitu kan? Ada bintang Kejora, bintang kayak udahlah bintang-bintang aja gitu sih. Apaan sih yang di highlight di bintang-bintang ini? Kayaknya setelah dipikir-pikir ini kayaknya tentang cewek deh. Enggak, maksudnya kayak gini. Gua kan belum punya pasangan ya. Ya. Jadi kayak gua main Tinder, terus ketemu cewek gitu kan. Cewek ini kan mereka kayak merasa dibohongin, kayak ini akun palsu ya. Kok Bintang main Tinder gitu-gitu. Kayak menjudging orang. Ya gue bilang ya kalau palsu juga nggak bakal ngaku juga. Ya kan kalau asli juga gua ngomong asli juga nggak mungkin gitu. Iya. Terus kayak ya beberapa itu juga ada hubungan sama perempuan, kayak misalnya gue pernah punya pacar gitu kan, dia minta kayak kamu kurusin dong gitu kan. Tapi kalau saat makan bareng dia makan nggak habis. Dia. Nih kamu nih yang makan kamu habisin. Ya. Padahal kan Minta minta kurus. kurus gitu, kayak ya gitu-gitu, kayak terus kayak apa sih, kayak biasalah kayak kita makan apa sih? Jawaban dia adalah kan terserah gitu-gitu. Kenapa emang kayaknya lu punya gelar tinggi gitu kan, kayak S1 tapi bisa ditanyain apa kayak reaksi kimia tahu kan, ekonomi dunia tahu, makan apa Nggak tahu gitu-gitu. Kayaknya memang yang gua rasain, tapi lebih ke ceweknya kayaknya sih. Jadi cerita tentang cewek nih lebih banyak nih. Emang hidup lo ini bersentuhan sama cewek mulu? Enggak sih, tapi kayaknya lebih muda deh, lebih
lebih relate dengan orang-orang juga kayaknya deh. Relate dengan gue, jadi gue tidak harus jelasin ke orang-orang tentang sesuatu yang orang nggak tahu, jadi lebih mudah gitu, lebih mudah untuk nyambungin ke penontonnya gitu. Tapi emang dalam kehidupan asli lo tidak ada pasangan nih sekarang? Kemarin sempet deket. Anjay. Sempet deket. Tapi ya seperti biasa, beda agama, terus gua udah ini kayu kata. Seperti biasa, emang lo sering yang Ya, beda agama? selalu, emang itu kayaknya tujuan hidup gua dah. Masa tujuan hidup beda agama? Iya, habis yang menarik selalu dari perempuan beragama Islam, nggak tahu kenapa. Kan lo udah tahu gitu, maksudnya nih ujungnya akan jadi gimana gitu? Iya, cuma kan dia kan menguatkan udah kita sendiri aja gitu katanya. Bener nih. Kalau emang bener hayu dijalanin, kalau emang enggak mau nih gue capek harus pacaran lagi gitu kan. Jalan 3 bulan dah. Sekarang gue nggak mau lama-lama nih, coba tanya orang tuanya, boleh gak? Nggak boleh. Nikah beda agama gitu? Iya, nggak boleh. Ya udah dah. Emang ada ya? Gue biasa denger, gue udah gak mau pacaran lagi, pengen nikah, itu dari cewek lo. Lo juga, ternyata laki juga? Iya, maksudnya kan gue capek aja gitu. Maksudnya kalau ketemu deket cewek, tujuannya apa nih ujungnya? Kalau emang nggak nikah, udah nggak usah deket, ngapain gitu. Kalau emang pacaran doang, terus ujungnya cuma jalan-jalan doang, makan bakso, nonton bioskop, enggak lah. Sayang waktunya, sayang duitnya gitu. Oh, cowok juga punya rasa gitu ya? Ya sekarang, kalau dulu mungkin enggak. Udah tergantung umur ya berarti? Iya. Iya. Menurut gue, kayak Awe yang dulu kayaknya nggak pernah mikirin pernikahan gitu, kayak nggak kepengen nikah gitu. Nah, lo tidak seperti itu, lo kepengen nikah? Pengen, kalau gue pengen. Apa sih yang lo bayangkan tentang pernikahan itu? Gue nggak tahu sih tentang, cuman kadang-kadang gue tuh kan kalau di ini ya, di Instagram gitu kan, gue tuh nggak tahu kenapa yang muncul tuh kayak anak bayi, bapak ibu anak bayi gitu. Apalagi kan gue dari kadang suka Gilbas kan, suka lihat anaknya gitu kan, Ajis ya, kayaknya gue pengen kayak gitu aja gitu. pengen maksudnya pengen berkeluarga gitu, pengen punya pasangan, mungkin punya anak gitu. Kayak gitu-gitu aja, sederhana sih. Nggak tahu kalau yang aslinya kayak gimana menikah tuh gue kurang tahu memang. Enggak, maksud gue yang lo punya bayangan itu, misalnya lo ngeliat si Gilbas sama anaknya nih di Instagram. Maksudnya itu lo ada rasa iri untuk merasakan itu atau? Iya, kayak gitu. Maksudnya gue pengen kayak gitu juga gitu maksudnya. Pengen menikah, pengen punya pasangan, punya anak, keluarga gitu-gitu sih. Maksudnya sebelum gue mati, gue kayaknya harus punya anak gitu, kasarnya gitu. Pengen ngerasain gimana rasanya punya anak. Iya, gitu. Emang enak sih, maksudnya rasa itu emang enak gitu. Cuman kayaknya gue jarang nemu laki-laki yang ngomong begini dah. Tahu dah. Emang nggak ada emang? Ada gak ya? Ada kali 2 mah. 2 ya 2 mah ada kayaknya lah gitu ya. Tapi emang itu yang lo rasakan gitu. Kayaknya sekarang itu. Makanya ya setelah lama kayaknya kan gue terakhir pacaran berapa 2000. Kemarin kan sebentar doang tuh, kan juga kan kemarin juga sempet iya yang enggak, karena gue nggak yakin kan nih cewek ini bener mau enggak. Kalau emang mau hayu, kalau enggak. Ya emang apa ya? Ya pengen gitu sih, pengen mana? Ya minimal sebelum gue mati gue punya anak sih gitu. Emang nggak pernah ketemu sama yang seagama, Tan? Nggak pernah. Hah? Nggak pernah. Nggak tahu gue kan, kalau gue nggak tahu ya, salah ya. Kan gue tuh seneng sama orang bukan kayak tipenya apa gitu, kayak apakah putih ataukah kuning, tinggi kuning. Maksudnya kadang-kadang kuning kalau nggak pakai langsat jadi penyakit, Tan. Kuning. Enggak, maksudnya kayak orang nih si A nih, ya udah gue sukanya dia gitu. Mau ntar dia mau hitam, mau putih, mau tinggi, pendek, gemuk, kurus, mau agamanya pun kadang-kadang gitu-gitu. Jadi gue nggak tahu tuh. Jadi bukan. Memang selama ini lo random gitu ininya, tampilan ceweknya random lo. Iya. Memang nggak tahu, gue nggak punya tipe gitu. Nah, maksudnya sampai lo memutuskan, gue pengen deket sama dia. Pas apa? Pas ngapain? Iya ngobrol, bisa ngobrol. Pas ngobrol. Terus kayak dia respon, misalnya kayak kenalan, terus
dia sudah mulai kayak di mana nih udah ngajak ketemuan gitu kan, misalnya yang pertama kali ngajak kan gua ngajak pertama kali ngajak kan gua nih, terus besoknya dia ganti ngajak, oh ini lanjut nih bisa nih gitu. Iya, kita sih bisa ngerasa ya respon gitu. perempuan tuh mau atau enggak tuh di awal-awal sih kita bisa ngerasa ya. Jadi lo nilai begitu udah ketemu? Iya, beberapa kali ketemu. Kadang-kadang ya baru dari awal udah nggak asik ya udah gua langsung cut, walaupun kayaknya asik, walaupun kayaknya dia kaya, punya walaupun menyenangkan atau kaya, cantik dan apapun, kalau emang di awal udah nggak seret, nggak mau gua gitu. Kayak misalnya ini rumah kamu di mana? Oh, di Bumi. Oh ya udah langsung gua unblock aja gitu langsung gua blokir gitu, gua tuh orang gitu. Jadi jadi berdasarkan ini sense of humor. Iya, maksud gue ya normal-normal aja, nggak usah. Gue juga kan nanya kan biasa, kayak kamu tinggal di mana? Iya di Bumi. Iya. Oh ya udah deh. Kadang-kadang gue di Tinder kan bisa di Bumble, udah gue unmatch aja gitu. Segitu dong udah. Rumahnya di mana? Ditinggal gitu. Gitu-gitu. Gue tuh udah males gitu. Tinggalnya di mana? Di rumah. Iya. Masa gara-gara gitu sih? Iya. Jadi lo udah tahu karakteristik orang atau kira-kira ini orang gimana dari cara dia ngejokes? Maksudnya kan kita kan sama-sama nggak kenal nih. Kan kita juga sama orang misalnya belum kenal kan takut kan, kalau ngejokes kan takut kan, kayak takutnya apakah garing apa tersinggung atau gimana kan, yaudah kayak normal-normal aja gitu. Terus dia si cewek berharap guanya lucu gitu, kayak kok ditanya ini jawabnya cuma biasa aja sih, nggak lucu. Ya gimana jawab lucu tuh gimana gitu, yang gua nggak ngerti. Kalau lo nanya lagi di mana terus dia jawab di hatimu, blok juga tuh? Gua tidak pernah nanya sih kalau gitu, yang nggak pernah. Untuk awal-awal lebih ke langsung aja, kayak untuk hindarin tadi itu gua kadang langsung minta WA aja. Bagi nomor dong, gini-gini. Kalau emang mau ngobrol, kalau emang nggak usah. Tolong gua diblokir aja. Jadi daripada gua nungguin, langsung aja unmatch aja gitu. Kalau emang dia nggak mau. Kemudian kalau emang ketemu nggak, kalau emang ketemu hayu, tapi bagi WA, kalau emang nggak ya udah gitu. Itu di Tinder ya? Banyak Tinder, Bumble, yang itu terus yang Oke Cupid. Apa? Oke Cupid, nggak tahu kan? Bang Oke Cupid. Tahu nggak? Apa tahu bang? Kue kali ya Cupid ah. Ada itu. Nggak, yang itu yang iya, yang ceweknya move duluan. Bumble, iya Bumble. Nah itu kan salah satu ini, jadi ketahuan gitu. Ini si ceweknya memang punya interest duluan gitu. Tapi biasanya itu yang menurut gua kayak ini akun palsu ya, gitu langsung. Ini bintang asli apa palsu? Itu udah langsung gak bakal gua balas. Karena emang ya kalaupun palsu gua nggak bakal ngaku juga. Kayak gitu-gitu. Tapi kalau dia ingin memastikan doang gitu. Ya. Hasrat hati ada, tapi ntar gue dibohongin, sama aja kayak ntar gue udah buang-buang waktu. Iya emang gitu, makanya gitu kadang gue tanya gini, kamu asli apa palsu? Asli lah, gue juga asli, gue bilang gitu. Buktinya apa? Lah kenapa gue buktiin, harus buktiin lu kagak gitu. Kayak kita kan sama nggak kenal nih. Anggaplah misalnya gue nipu, gue minta pulsa atau apalah, ya mungkin silakan diblokir kan, selama anggaplah ada akun palsu, tapi nggak ngapa-ngapain, ya kenapa tuduh-tuduh gitu. Coba itu fallback IG gua. Ya, emang tadi fallback aja. Apaan emang gitu? Coba kalau lu asli fallback IG gua nih, IG gua gini. Udah gua blokir aja dah. Iya. Tapi ada itu lumayan ini banyak yang nyangkut dari aplikasi-aplikasi gitu. Tinder atau Bumble. Banyak nyangkut, tapi gua nggak tahu sih kalau cewek itu gini, kadang-kadang ke Bintang ini aku jarang online nih di Bumble atau di Tinder. Boleh minta WA aja, udah gua kasih. Tapi nggak pernah ngubungin. Gitu, bisa udah. Atau gini, Kak Bintang nih aku ya udah. Besoknya dihubungin, nggak balas gitu. Nggak tahu kayak apa sih biar kontaknya penuh apa gua nggak tahu lah itu. Lupa kali. Iya lah. Banyak dia. Nah iya kali banyak gitu ya. Itu kali itu gua nggak tahu tuh. Iya. Tapi hal-hal ini akan lo omongin di bintang-bintang. Ada beberapa. Yang kan Tinder gitu. Ada kok yang. Nah itu yang kalau ditanya kenapa tidak yang seagama. Gue pernah ketemu dan kagak beres orangnya gitu. Maksudnya kayak nasib lo ribet banget gitu. Iya.
kan gue tuh udah mencoba kan kayak, wah ini sama-sama Katolik gitu kan. Terus kan udah kan kenalan, terus kan gue kan nanya, rumah kamu di mana? Dia bilang tuh di Pecenongan. Gue bilang itu di mana? Kan gue nggak tahu ya Bekasi ya. Kata dia, kan kamu punya HP, smartphone, kenapa nggak dicari? Gitu. Oh ya udah gitu, kayaknya gue cari kan. Oh ya udah. Oke, oh di sini ya di Jakarta dekat sana kan udah. Ya udah kita ketemu yuk di mana? Terus kan, kamu kenapa nyuruh aku mikir? Kan jadi salah lagi gue gitu. Di restoran apa yang enak apa? Ya kamu kan yang laki, kamu harus mikir dong, jangan aku yang nentuin. Kayak ini bagaimana sih gitu? Akhirnya ketemulah di Starbucks di Harmony. Harmony ketemu. Dia tuh ya gue datang duluan, tapi kan gue nggak tahu kalau dia duluan kan. Dia di atas, pas gue ke atas, gue duduk. Aku pulang ya. Hah? Kok pulang kata gue? Mungkin dia nggak stuck, tapi kan nggak harus pulang dong. Iya. Mat gue ya udahlah, kata yaudah kalau mau pulang, gue anterin naik motor. Kan gue bawa motor, bawa helm 2 tuh. Udah, kata dia nggak usah deh, naik ojek aja naik Gojek. Kata gue kenapa nggak mau sama gue, nggak mau dianterin. Ini belum ketemu nih. Udah ketemu. Oh, udah ketemu. Pas gue duduk, set, baru dia bilang aku pulang ya gitu. Gimana coba? Terus gue bilang, ya udah, gue anterin dah gitu kan. Enggak dah, ini udah pesen Gojek. Kenapa nggak mau sama gua gitu kan? Kata kita kan baru kenal. Nah, itu Gojek yang gue pesan kenal dari kapan? Emang teman SMP apa gimana sih kan? Gitu. Mata kayak, kata gue kan abis itu pulang, gue nanya, gue salah apa sih? Gitu kan, gue salah apa sih? Nggak jawab. Bingung gue. Ya, Bukan baru pertama kali ngelihat, foto kan udah ada. Ini iya. udah tahu bintang juga. Makanya itu. Kenapa ya? Ya tadi gue bilang, Pecenongan itu di mana ya? Kamu kan punya smartphone, kenapa nggak dicari? Oh iya, gue cari. Oh iya, ya udah kata. Gue bilang di sono yang enak apa buat ketemu? Kamu kenapa nyuruh mikir? Emang ketemu aja, jangan nyuruh mikir. Ayo udah ketemu di Indomart dah. Gitu kan? Indomart yang mana? Kan gue nggak tahu Indomart mana. Yang dekat rumah lu belah mana? Gue bilangnya gitu aja. Jadi udah ketahuan ketemu di Starbucks ya gitu jadi. Lah Judes ya. Iya kata gue salah apa sih? Perasaan gue nggak minta pap tete juga kagak pernah, biasa aja. Kan gue kagak mau kalau gitu kan nggak boleh hati-hati kalau ngechat kan takutnya screenshot gue balas kan. Iya. Namanya Cantika tapi aslinya jeleka dia itu. Jeleka nah. Aslinya Cantika namanya Jeleka. Iya. Ya, itu banyak tuh kejadian-kejadian gitu yang akan lo ceritain. Iya, kurang lebih seperti itu. Iya. Ini berapa lama yang ini bintang-bintang ini Kurang lebih durasinya? sejam sih, kurang lebih sejam. Ada 11 kota katanya. 11 kota. Yang pertama di Sumedang. Ini dia nih, bintang-bintang. Terakhir di Solo. Terakhir di ini. Bandung. Itu kan 10 tuh. Terakhir tuh adanya di Pekalongan. Cuman Pekalongan itu kan bulannya agak jauh tuh, bulan September. Jadi agak gua keluarin dulu. Karena kebetulan mereka juga ada ini acara Sun dan acara lokalnya mereka. Jadi gua takutnya ganggu, jadi ntar aja dah itu ya. Oh, Jakarta malah nggak ada. Kayaknya belum dah. Kayaknya itu gua mau mutar dulu. Oh. Jakarta ntar aja lah. Sampit lu sampai ke Sampit. Sampit ya. Dia ada stand up Sampit ada? Ada stand up Sampit ada. Kan gue dulu pernah sama Awe sama Jui pernah ke Sampit. Palangkaraya. Enggak. Itu? Pangkalan Bun. Pangkalan Bun itu tempatnya Davi Sumbing. Iya. Gitu. Kalimantan Timur nih. Iya. Dekat itu kan kurang lebih 4 jam kalau mobil. Jadi gue dari Sampit ke Pangkalan Bun. Itu benernya Davi Sumbing karena memang tempatnya asalnya. Sampit dan Pangkalan Bun. Jadi awalnya itu gue di Sampit doang. Terus mereka ngobrol-ngobrol, Davi nanya, "Om, ini kalau ke sini?" "Iya, nggak mau ke Pangkalan Bun aja tempatku." "Lah, jauh nggak atau gimana?" "Enggak lah, 4 jam naik mobil." "Ayo dah," gitu. Jadi dua apa? Di Kalimantan nih dua itu. Beda sehari doang. Beda, iya. Sabtu dan Minggu. Oke. Tasik sama Bandung. Iya, beda sehari beda juga? sehari. Jumat, Sabtu. Oke. Ke Cirebon. Cirebon dan Kudus beda sehari. Biar ngirit ongkos. Cirebon langsung ke Kudus. Sukabumi sama Semarang. Sukabumi sendiri. Semarang sama Solo baru barengan digandeng. Yang dekat-dekat ya sendiri aja nggak apa-apa. Kalau yang agak jauh digandeng.
Biar lebih praktis. Jakarta malah belum tahu. Belum. Dan tadi terakhir di mana mau di Pekalongan itu Pekalongan. bulan September. bulan September. Nah itu kan karena September kan ini ya apa Jambore kan, jadi kayaknya gue agak ngejauh dulu kan di bulan Agustus mereka ada acara. Kalau September kan deketan nama Jambore tuh, jadi gue kayaknya agak mental dulu jadi gitu. Berarti akhir September kalau maupun September. Iya September. 20-an sekian gitu. Iya. Ini udah ada tiket mulai kapan sih, Tang? Mulainya 15 Juni. 15 Juni. Di Sumedang, kurang lebih sebulan setengah. Udah ada tiket-tiket harganya? Udah ada. Mana coba udah lihat. ada beberapa yang udah ada yang munculnya, ada yang belum. Kali kan tergantung komunitas. Oke. Yang udah tuh ada yang cuman baru promo story doang, coming soon, yang masih lama, ada yang udah buka tiket juga udah ada beberapa. Tapi kisaran harganya? Ya, Yang nentuin lo atau komunitas aja? ngobrol. Kalau ada yang 100, ada yang 125, ada yang 75 tergantung tempatnya gitu. Oh, iya. Tapi rata-rata tempat kapasitas berapa nih? Berapa ini? Gue bilang sedapatnya mereka aja, sesanggupnya, maunya jangan ngerepotin gitu. Anggaplah 100 orang doang, nggak apa-apa juga. Ada yang kalau di Kalimantan gitu, ada bang 500. Kata gue kalau sanggup nggak apa-apa, gue bilang gitu. Daripada, tapi gue nggak mau 500 tapi cuma 100 orang, Ya, kan jadinya kan kosongnya jauh Kosong, gitu. ya. Dengan yang itu aja yang lebih kecil-kecil ya, lebih kecil. yang 100-200 orang gitu. Gitu sih. Ya. Ini tapi kalau materi lo udah ada semua nih? Udah. Kalau- Yang udah fix materi udah ada kurang lebih setengah jam. Udah solid gitu. Yang sisanya yang 30 menit lagi udah banyak sih, cuman ini ada belum, ini udah ada yang mentahannya udah semua gitu. Open mic juga lo open mic? Open mic ya selalu. Di Muter-muter ya, di Bekasi, Jakpus, UNJ, di Jakut, Jaktim itu yang untuk yang 30 menit solid nih udah semua di open mic-in? Udah itu. Sisanya yang kurang lebih sebulan setengah lagi ya itu yang tadi yang belum terlalu jadi udah ada sih, cuman belum terlalu solid gitu. Oh, iya. 1 jam yang lo siapin biasanya. Ya, kurang kalau lebih. kemarin dari yang bintang kecil itu yang dari lo siapin itu molor gak? Molor 1 jam 20, 1 jam 15 gitu. Apa tuh yang ini? Apa karena break ketawa aja atau memang ada jadi materi baru di atas panggung? Semua sih. Ada kadang-kadang break ketawa, kadang-kadang gue lebih pelan ngomongnya, lebih santai. Kadang-kadang ya memang tiba-tiba nemu aja gitu ngomongin gitu. Di atas panggung Gitu. Gitu. Masih sama kayak lo yang dulu nggak sih ininya? Apanya tuh? Cara stand up-nya, isi materinya, Kalau atau ada perbedaan sekarang? kayaknya sama deh. Maksudnya secara gaya, yang penting gayanya masih gua, teman mungkin delivery-nya Beda. lebih pelan. Karena gua sekarang kalau ngomong cepet, ngos-ngosan udah nggak kuat kayak dulu gitu. Lebih banyak berhenti. Ya. Tapi maksud gua kan lo dulu modelnya sebenarnya one-liner. Iya, one-liner. Cuman dengan gaya lo lah gitu. Iya. Apakah sekarang bentuknya kayak gitu? Apa sekarang udah ada kayak storytelling-nya gitu? Sebagian besar one-liner sih. Sebagian besarnya. Tapi sebenarnya storytelling, cuman karena kepanjangan, jadi gua bagi beberapa itu. Jadi biar nggak kepanjangan gitu. Iya. Karena kalau storytelling, kalau misalnya kepanjangan setupnya suka deg-degan. Makanya gue harus secepat mungkin Ada titik ketawanya. Gitu. Ya kalau dengerin lo cerita ini kan lo kayaknya udah bisa menceritakan secara gayanya, udah bisa storytelling gitu. Tapi itu akan lo selipin ketawa-ketawanya gitu di Iya situ. gitu. Sebisa mungkin ya minimal ada hal fun supaya tidak terlalu panjang. Nah kalau panjang-panjang, biasanya gue agak ketakutan tersendiri, kayak takut ditinggal gitu, kayak lama nih gitu. Tapi kan orang datang ke sana emang pengen nonton lo, kayaknya nggak mungkin ditinggal kali. Iya sih, nggak, maksudnya takutnya pas udah mau ke punchline misalnya, kayak belum kali nih. Ternyata udah gitu. Iya. Takutnya, kadang suka mikir gitu. Takut nggak bisa memuaskan ini ekspektasi penonton. Iya betul. Takutnya nih udah nunggu panjang kok segitu doang. Makanya pas di open mic, sebisa mungkin kalau memang panjang, ya kalau bisa ditaruh hal punch, atau mungkin disingkat kalimat-kalimat, kata-kata yang nggak penting dibuang-buangin gitu. Iya. Lo jualan ini juga, hoodie gini? Kagak, ini mah beli di Tokopedia ini.
Nggak, ini gue lagi ngeliat gini gara-gara Bari nih. Kenapa Bari? Bari itu kan bisa kan hitam-hitam kan dia kan. Terus dia ada postingan mau berubah jadi cowok kue gitu, pakai baju ungu. Jadi gue ngikutin dia nih. Jadi gue tanah gue nggak hitam. Jadi kayak gini biar kelihatan lebih seger aja gitu. Nggak penting ya? Nggak penting ya? Tapi kata jualan gini ya dulu. Enggak jualan ini. Hah? Dia ini beli. Mereknya apa mereknya? Nih, mana ya? Apa sih mereknya nih? Nggak tahu nih. Atlantis, Platinum. Platinum. Ah. Ya. Ya ini kemarin gue beli di Tokopedia. Oh, gue kira punya lu. Kagak. Ya lo kali ah. Enggak. Tapi ngajar gitar masih? Masih. Ngajar gitar di mana sih lo? Di Purwacaraka di Bekasi, Kemang Pratama. Coba di situ atau lo ke rumah-rumah orang? Itu yang rumah udah nggak dulu. Udah berhenti dulu yang rumah. Private gitu enggak? Private udah kayaknya terakhir tahun kemarin deh yang private. Karena gua nggak bisa ini waktunya kadang-kadang. Maksudnya kadang kan gue bilang, Pak tapi saya waktunya nggak bisa ini ya, nggak bisa pasti saya Senin. Minggu depan belum tentu Senin juga, tapi nggak tahu kapan. Jadi kalau Senin ada kerjaan ya gue nggak bisa ngajar gitu. Oh, jadi banyak yang nggak mundur lah kalau kayak gitu. Masa dinyocokin gurunya? Kayak homeschooling nyocokin gurunya gitu. Gimana? Iya. Kalau dia Purwacaraka itu ngajar apa sih? Gitar elektrik. Maksudnya tuh gimana sih belajar gitar ini? Ya kan ada bukunya. Oh, ada buku. Ada bukunya, tinggal ikutin bisa kayak dia udah bisa apa? Chord doang. Ya udah lanjutin atau mungkin dia udah bisa chord tapi belum baca not balok, berarti baca not baloknya. Mungkin tinggal belajar aja yang dia belum bisa aja. Jadi nggak ada kelas ya berarti ya? Maksudnya lo megang berbagai macam tingkatan? Iya, tapi satu orang. Iya. Jadi bisa kayak kamu udah pernah belajar belum? Udah kah apa ini? Ya udah berarti yang belum ini ya. Ya udah belajar yang belum gitu. Oke, di murid yang lain berbeda juga. Beda juga gitu. Oh. Lu memang ini apa namanya? Punya ketertarikan ngajar. Maksudnya kan gemes gak sih kalau ngajar ngeliatin Iya. si ininya nggak bisa Iya, gitu? iya. Tapi ya itu kan tantangan kayak gimana ya? Ya memang harus dilaluin gitu. Kadang-kadang ya kalau misalnya murid yang kayak ada tuh cewek gue bingung kayak misalnya kayak hari ini nih saya udah chord A misalnya. Minggu depan ketemu lagi dong. Yang kemarin udah belum dilatih. Ya belum lah, orang banyak PR. Ya kan di sekolah aku banyak PR, banyak ekskul, ya belum lah. Oh ya udah gitu. Gue mau ngapain? Gitu kadang-kadang. Dan lu sabar tuh ngadepinnya. Iya sahabat, ternyata kan dia tuh les dua instrumen. Guru lagi juga sama juga gitu ngalamin yang gue alamin gitu. Oh ternyata dia begitu, ya udahlah memang gimana. Ya belum lah kak, orang aku banyak tugas, banyak ini gini. Enak banget ngomongnya. Oh ya udah. Gitu. Tapi lo pernah nggak ada murid yang ini sebenarnya udah nggak bisa nih di apa-apain, jadi nggak bisa. Pernah tapi dari awal udah tahu. Jadi waktu itu ibunya bilang, jadi gua kan ngajar gitar nih. Sebelah itu kan ruangan drum dulu. Jadi itu murid drum itu suka ngeliat gue main gitar. Udah bilang sama ibunya mau belajar gitar sama kakak itu. Tapi nggak pernah belajar, ngobrol doang. Selama berapa bulan. Karena? Dia pengen ngobrol sama gua aja gitu. Udah. Iya. Kata udah Mas Bintang nggak apa-apa ini Bu, tapi nggak apa-apa udah ajak ngobrol aja gitu. Udah. Tapi dibayar. Kadang-kadang di rumah, di kelas tuh gitu. Tebak-tebakan gambar Doraemon gitu-gitu gua. Karena emang dia mungkin orang ada ya, kayak udah yang penting anaknya gitu. Mau ngobrol sama lu? Ngobrol aja udah. Tebak-tebakan gitu. Kadang-kadang main gini gitu di kelas setengah jam gitu-gitu. Iya tapi pertanggungjawaban sama sekolah bagaimana itu? Ya kan dia ngomong ke sekolahannya. Tuh ibunya ngomong, Mas ini udah ngobrol aja gini. Karena dia kan di drum juga ngobrol doang. Gitu, kayak ayo pukul gitu, tes udah ketawa-tawa gitu. Emang biar kayaknya memang si anak biar udah lu mau ngapain serah dah, daripada yang penting bener aja gitu, nggak yang gimana-gimana. Emang ibunya kayak gitu deh, emang gitu. Jadi dia datang ke sekolah musik. Untuk ngobrol? Iya, ketawa-tawa sama drummer, iya. Aku pengen ngerasain lah sama gitaris ngobrol gimana gitu. Gitu, kayak itu kakak yang panjang siapa gitu. Terus dipanggil, Mas Bintang mau ini enggak? Tapi kadang-kadang kan suka gue suruh megang gitar kan. Emang dia nggak mau, udah coba mau. Kadang-kadang dia main gitar tapi lebih ke ininya, amplinya dicolok, ceng, jreg gitu-gitu. Tapi nggak main itunya. Nggak main gitu. Cuma dia suara apa, wow gitu-gitu. Udah dia seneng gitunya. Lebih-lebih tuh, enggak itu
umuran berapa SD kelas 2, kelas 3 gitu kecil. Masih kok. kecil juga Masih ya? kecil. Lah, kotak juga ya, kayak jadi kayak psikolog jadinya. Iya. Malah Kayak ngobrol babysitter. doang. Ya nggak bisa, dia seneng, ibunya nggak apa-apa, ya udah gitu. Terus acara kan lama-lama buka ini nih. Sesi ngobrol sama musisi gitu ya. Itu kan dia memang dia kayaknya memang kali Purwa itu memang ini deh lebih ke pengenalan musik deh. Mungkin kalau di yang Yamaha mungkin memang musikalitas banget itu, kalau dia Purwa kan memang kayaknya lebih ke pengenalan gitu. Oh. Yang gua tahu karena waktu tes kan gini, kamu kalau dapat murid pertama kali anak kecil ngapain? Saya bilang udah saya kasih gitar, udah setelah dia mau ngapain gitu. Nggak bakal diajarin nih not balok ini, nggak bakal, karena memang lebih ke pengenalan. Itu kalau nggak salah deh yang siapa anaknya Mas Parto, siapa nama Mas Parto? Amanda Sesa. Itu dulu di sana juga waktu tahun 2000 berapa, itu dia masih kecil. Gua ngajar itu. Ada Mas Parto tuh, itu anaknya ternyata itu. Di Purwa acara juga. Vokal tapi. Vokal. Oh. Memang pengenalan aja dari kecil, emang udah biar seneng aja dulu gitu. Montar jadi apa gimana bebas gitu. Oh, tapi tetap harus milih kelas gitar apa kelas drum apa kelas ini gitu. Biasanya sih anak yang milih. Kalau itu anaknya yang milih kayak udah vokal ya udah vokal, gitar ya gitar gitu, serah dia anaknya aja. Oh. Tapi ada yang berbakat banget gak yang lo lihat? Ini orang- Ada banyak. Kalau yang mungkin kalau Cik Abdel tahu tuh kalau ada namanya Sanca Record, tau gak sih Sanca Record tuh gak Cik Abdel? Nggak. Tahu gak? Sanca Record. Sanca ular Sanca itu ada gitarisnya namanya Rifki, itu murid dulu saya. Oh. Kalau ada gitu yang ini orang tahu ya. Gitu. Ah. Ada Sanca Record gitu dulu. Ada yang datang udah jago belum? Ada. Ada juga. Ada tapi cuman bisa main doang. Ah. Dia tidak tahu misalnya kayak komposisi, tidak tahu baca not balok gitu. Jadi macam-macam sih kalau orang yang belajar gitu. Ada yang mungkin cuman baca not balok doang, dia dari klasik tapi jarinya berantakan juga ada gitu-gitu. Macam-macam sih, ada yang memang di tongkrongan, pengen bisa baca not balok juga ada gitu, macam-macam. Itu kalau yang not balok itu kan misalnya acara-acara TV yang tiap hari tuh. Yang tiap hari kan lagu sekali 30, Iya, betul. ngiringin gitu. Nah itu dikasih partitur gitu aja. Kalau bener udah Itu jalan. Kalau yang jago tuh udah kayak baca koran. Kayak hari ini gitu langsung gitu. Tapi kalau gua untuk kayak gitu mungkin butuh waktu lama gitu. Mungkin yang standar kan kayak ada ini gua butuh lihat dulu berapa lama baru main. Cuma kalau untuk yang langsung main itu kayaknya udah yang gila, itu udah tinggi banget itu. Yang memang udah maksudnya kan- hebat-hebat. Maksudnya setiap hari ngiringin 20 lagu. Kan nggak sempat latihan juga itu. Iya, Dia cukup tuh dikasih itu. Semuanya dikasih, jalan tuh musik. Iya jalan gitu. Ya itu yang hebat tuh kayak kok bisa sih gitu. Kalau gue untuk ke situ masih butuh kayak satu lagu nih set. Dia lihat dulu kan ada beberapa bagian yang susah, apa yang gampang, ya udah dicoba dulu beberapa kali baru bisa gitu. Kalau gue pribadi. Tapi memang ada orang yang bisa sekali lihat ya kayak baca koran aja. Gitu. Ya udah baca gitu ya sambil Gitu. ada. diterjemahkan sama ininya sama alat musiknya. Iya, kalau yang hebat tuh kayak Purwacaraka, kayak ADMS tuh kan memang udah tinggal set gitu, udah tinggal main aja gitu. Emang sehebat itu. Keren ya. Si musisi juga pada hebat dong. Iya, berarti. makanya itu sekolahan yang beneran sekolahannya kayak isi gitu-gitu tuh yang tiap hari ketemu not balok itu. Kalau gua di IMI kan memang lebih ke playernya, jadi lebih ke mainnya. Oke. Gitu-gitu. Kalau yang mainnya di UNJ, KJ tuh yang bacanya tuh pada keren-keren sih itu. Hebat-hebat. Nah itu yang bertugas untuk menyediakan partitur itu kayak misalnya gini, ini ada lagu, kayak lagu Via Valen, sayang, Opo Kue Krungu. Nah itu masing-masing nyari atau udah dikasih nih sama. Kalau yang orkestra sih kayaknya itu ada orang yang bertugas itu kayak ini buat perkusi ini ya gitu, buat piano ini, jadi gitu semua ada beda-beda semua. Mungkin bisa kayak yang gue juga nggak tahu sih, bisa kayak anggaplah gue main gitar, berarti gue nyari buat gitar nih, kasih gitar 1, gitar 2 nih. Kayak yang orang piano kesini keyboard gitu, kayaknya gitu deh. Yang gue tahu kayaknya sih. Iya, tapi ada orang yang bertanggung jawab untuk Ada ngasih ya itu biasanya. gitu. Tapi ada juga yang ngulik sendiri. Itu kalau di kafe itu ngulik sendiri tuh. Kalau kafe ya gitu. Udah tinggal lagu ini udah lagu apa, udah lagu A, lagu B, C udah tinggal main gitu. Karena Dan ada ngulik juga sendiri. orang yang kafe yang nggak pernah latihan juga ada. Maksudnya tahu-tahu ketemu di panggung nyanyi ini udah
Rapi aja. Iya itu biasanya itu kayak ini, kayak apa? Kayak orang dia ngeraba dulu. Kayak ngeraba main di mana nih? Misalnya main di A. Oh kalau A kan berarti kan kurang lebih ini. Dia mungkin dia nggak tahu lagunya, tapi dia cuma lebih ke fill in apa gitu. Yang kalau di A tuh kita harus ngapain itu di A. Kalau lagu jadi B ya berarti dia di B juga main kayak gitu juga kurang lebih gitu. Biasanya gitu sih. Oh tapi memang feelingnya harus. Iya. Feel musikalitasnya mesti tinggi. Itu emang jam terbang sih kalau gitu sih. Kalau Feeling itu bisa dilatih emang? Bisa dilatih. Ya bisa dengerin musik kayak kalau teman gue tuh ada tuh yang dengerin musik ada lewat bajai swing, oh itu kayaknya di bass deh gitu. Sekuat itu kupingnya. Anjir. Gitu-gitu kayak ting itu cekres deh gitu ada. Gue pernah lihat di Instagram juga sih anak kecil. Bunyi-bunyian apa aja. Iya. Bukan alat musik doang gitu. Dia mukul ini segala macam. Ini nadanya di sini gitu. Bahkan gue pernah dapat anak murid nih, paling SMP gitu, kenapa belajar gitar nggak? Belum kak, yaudah pegang gitarnya. Terus gue bilang nih 6 senar ya. Nah pertama ini kan bunyiin ting, dia jawab itu E ya kak. Iya kata gue. Terus senar 2 nih ting, itu B ya kak. Iya. 3 ting, G ya. Kok kamu tahu? Dia bilang, iya kak saya tahu nadanya. Tahu dari mana? Dia dari kecil belajar piano. Jadi pas dia di piano itu, pas gue main di gitar, ting dia tahu nadanya. Tapi emang nggak bisa main gitar. Pertama kali main gitar, tapi dia tahu nadanya A, B, C, D itu dia tahu. Sekuat itu kayak, gua aja gurunya kagak bisa. Tapi cepat itu. Cepat gitu. Enggak, akhirnya dia bisa gitarnya juga cepat. Agak lama. Cuma untuk pengenalan nadanya apa, chord apa dia cepat gitu. Untuk teknikalnya penjadiannya beda. Agak lama memang. Gitu, makanya emang hebat. Lo ada bosannya nggak sih jadi guru gitu? Atau lo antusias untuk melakukannya? Kalau ngajar gue seneng. Kalau emang lo seneng ngajar? Seneng karena memang ya kalau ngeband juga gue udah enggak. Cuma kan kadang-kadang ya pengen di musik ya udah di ngajar itu yang kayak kepuasannya yang gue dapat gitu, ketemu orang gitu, seneng aja. Kalau menurut gue ada ujian tuh seneng. Kalau bisa ujian gitu, seneng. Oh, lo memang seneng jadi guru berarti? Kayaknya deh. Lebih seneng di belakang layar kalau untuk musik. Karena gue tahu nih kalau kayaknya gue udah nggak mungkin masuk inbox juga nih. Udah nggak ada juga. Sekarang DM namanya bukan inbox ya. DM. Oh iya. Iya, udah nggak ada inbox lagi. Iya. Lo seneng, memang seneng ngajar ternyata. Kayaknya iya deh. Kayaknya ngomong gue kan berantakan ya. Kayaknya memang beberapa orang ada yang protes di orang tua murid, tapi si muridnya senang sama gue kayak kalau sama Kak Bintang enak bercanda mulu. Kalau sama guru yang lain, gurunya tuh kayak guru di sekolah kan sih kayak guru sekolah tapi ngajar terlalu serius gitu. Tapi aman-aman aja nih dengan cara ngomong lo gitu kan. Yang lo sendiri bilang nggak suka gagap, suka ini gitu. Iya. Anak-anaknya aman aja? Ya sampai saat ini masih pada hidup semua sih. bukan aman keamanannya maksudnya. Enggak ya, selama ini gue bilang kalau misalnya, kalau ngomong kecepatan, ngasih tahu gitu aja. Jadi gue lebih suka daripada ngomong, pegang gitar sama ditulis. Jadi lebih mudah gitu. Jadi sambil gue ngomong, tulis di papan tulis gitu. Pengalaman pertama lo jadi guru gitar tuh kapan? Maksudnya apa yang menyebabkan gue pengen ngajar gitu? Waktu itu di kampus misalkan ada ini apa? Ada poster apa sih? Mading tuh apa sih mading? Iya mading. Ya itulah. Dinding. Iyalah. Dinding. Iya itulah. Ada bisa kayak saya jual gitar, jual drum, ada itu poster dicari lowongan guru di Purwacaraka gitu. Kalau mau ngirim lamaran ke ada nomornya gitu. Ya udah gua dari lo kuliah. Sampai sekarang. Iya, ngajar nggak pernah berhenti. Oh enggak, kan itu 2005 gua ngajar. Pas kita stand up 2013 berhenti dulu tuh. Dipecat gua. Kan gara-gara sering bolos. Bukan, waktu itu kan pas syuting Comic Ed. Gua izin sebulan. Syutingnya kan sebulan setengah tuh. Gua nggak masuk 3 bulan. 1 bulan setengah lagi ngapain? Iya, terus ngabisin duitnya. Iya, terus diganti sama orang. Pas gua masuk, saya ngajar lagi. Enak aja lu kalau mana dia pas lagi ini ngajar, nggak mau ngajar karena ini udah ganti udah. Itu 2013, ngajar lagi 2017. Sampai sekarang? 2017, ya pas pandemi, tapi di rumah. Ya, pas pandemi gitu, sampai sekarang.
Wah emang ini berarti lo mempunyai kenikmatan tersendiri untuk ngajar. Kalau nggak mungkin segitu lama ya. Ya gue seneng. Emang nggak tahu ya, memang ya seneng aja ketemu kayak kan gue belajar juga, jadi kayak dia nanya murid, lah iya ya kalau dia nggak nanya gue lupa nih gitu. Memang belajar lagi gitu. Iya, itu kan dari segi apa namanya ya ilmunya ya yang lo punya apa ya punya tuntutan untuk tetap update. Ya. Tapi kan ketemu orangnya lo emang senang gitu. Seneng. Ketemu seneng. Walaupun itu anak kecil. Emang senang anak kecil kan lo? Enggak, kalau enggak terlalu kecil sih yang selama ini SMP SMA sih yang kalau yang sekarang ya. Anak kecil udah jarang. Udah nggak pernah dapet anak kecil lagi. Kayaknya ya SMP SMA lah gitu. Umur belasan lah. Berarti memang panggilan jiwa ya jadi mengajar atau jadi guru itu lo? Enggak juga kayaknya. Tahu dah. Iya sih kalau gue lihat segini lama. Maksudnya kalau ya habis berarti kayak daripada gue di rumah diem doang, nongkrong, ya ketahuan walaupun gajinya nggak seberapa tapi ya udah jalanan aja gitu kan, dari rumah coba naik motor 20 menit, 25 menit gitu. Iya, itu justru untuk menguatkan gitu dengan gaji gak seberapa tapi lo tetap mau, pasti kan ada kenikmatan yang lo dapat bukan dari gajinya ini. Iya sih. Gokil juga ternyata. Tepuk tangan buat Metro TV. Buat para guru nih. Ya. Oke, di bintang-bintang ini opener dari lokal semua atau lo bawa ini? Bawa tiap kota beda. Tapi dari lokal ada? Lokal ada. Udah ada nama-namanya? Ada beberapa orang, ada 6. Ada 6 orang yang gue bawa. Rolling ada yang 2, ada yang 1, tergantung ada yang udah berapa enggak gitu. Oke, ya. Dari Bekasi itu ada 2, Akim Bagil sama Aki. Aki Aliman Aki. Oh, Aki ya. Aki yang suka sound ya? Audio bukan sih? Apa yang suka MC ya? Aki tuh yang Subasa ya, Aki kok Aliman Aki yang kayak kidaus. Iya. Yang berkumis ya. Itu. Yang suka megang sound kalau di Bekasi siapa ya? Oh, nongkrong doang, bukan megang sound. Emang dia di situ duduknya. Oh, emang di situ. Itu kan ada mixer kan. Yeah. Emang dia di situ, bukan megang. Emang dia nggak ngerti, cuman kadang-kadang dia di situ. Jadi biar pas MC naik gampang gitu, bukan. Oh, pantesan gue ini di situ terus. Bukan megang sound, emang di situ. Berapa kali gue ke si Trikuk itu ngelihat, dia di sini terus. Iya, bukan. Gue pikir yang megangnya siapa tuh? Ada orang bawah, orang kafenya, tapi udah dia abis udah itu nyeting, tinggal udah gitu. Kan di bawah kan kayak masak-masak gitu. Oh, pelanggan. Ya. Itu Akim sama si Aki. Terus yang 3 ada Davi Sumbing. Fahri Purnomo. Sama Dwik lagi nih, Dwik Mie Ayam. Oke. Satu lagi Irgi Citerep. Irgi Citerep tuh yang PLN. Iya, PLN betul itu. Yang Panji betul yang Panji. Opener Panji. Itu kan tahun kemarin di Bogor dia juga openernya. Si pas gua bikin, terus kan kesini lihat orang lucu banget tuh, dah gua ajak. Iya. Maunya sih semua Bekasi, cuman 2 aja dah, Bekasi dah. Jonek enggak. Harusnya sih gua pengen ajak Belo sih. Iya. Belo cuman jarang latihan. Si Belo. Tapi nge-MC terus kan? Iya, itu dia makanya. Beberapa kali gue lihat ini dia nge-MC terus. Makanya itu gue bilang kayak lucu tuh anak. Iya, makanya itu. Kan dia gue ajak dulu kan yang bilang kecil dia mulu nge-MC gue ke Tegal, ke Cirebon, Jogja kan nge-MC-nya dia bareng Ali Biskuit. Maksud gue ya kalau itu kan dia kan udah kasarnya kan MC-nya udah bagus banget ya, udah keluar kota, dan yang di Bekasi udahlah kasih anak baru aja gitu maksud gue. Biar lu stand up, kalau lucu ya udah gue ajak gitu, jadi jangan MC terus gitu maksud gue. Nah ini yang di bintang-bintang ini ada MC-nya juga? Enggak. Dia orang lokal aja gitu, siapapun yang di komunitas lokal aja. Gue cuma bawa open satu doang. Oh. Ya belum udah jarang, dia nge-MC open mic aja jadinya misalnya gitu? Iya gitu maksudnya. Kayak kalau dia kadang-kadang kemarin pas open mic pas ada lomba doang, lomba apa sih setengah hati apa itu, terus yang ada lomba jebret baru open mic gitu. Kayak pertama ini kalau nggak open mic gue udah nge-MC waktu itu. Ayo dong open mic lagi gitu maksudnya. Iya. Ini berarti hampir-hampir berbarengan sama Sun Bekasi dong? Jadi sebelum Sun dan setelah Sun. Oke. Sun kan 6 Juli, berarti sebelum Lo main nggak Sun? Sun kan? main iya. Sun di 6 Juli. Ini mulai Juni 15, 22, 29,
3 tempat baru Sun Bekasi, baru habis Sun Bekasi lanjut lagi gitu. Oh, oke. Nah, kalau orang mau beli tiket nih sekarang kemana ngeliat infonya? Apanya di komunitas stand up Indo terdekat kayak di Sumedang, stand up Indo Sumedang, Tasik gitu ada di IG. Nanti kalau ada nanti dikasih linknya ada kok. Oh, Ada mereka ada kayak itunya. jadi masing-masing komunitas sudah posting. Udah posting. Ada yang posting, ada yang baru story doang, ada yang udah feed, udah ada yang udah jual. Karena kan yang duluan tuh yang lebih cepat kan bulan Juli tuh. Jadi mereka udah jual duluan. Yang bulan Juli masih entar mungkin masih posting doang tuh. Masih coming soon, masih tanggalnya berapa, masih tempatnya gitu. Tapi kalau mau beli udah pasti belinya ke IG-nya komunitas. Bisa di Twitter juga ada, kalau yang punya Twitter di IG-nya Twitter komunitas Twitternya ada komunitas, gitu. gitu ya di platformnya lah gitu ya. Untuk yang Juni yang paling dekat di Sumedang berarti Sumedang. udah ada dong tempatnya. Tempatnya kayaknya di kafe di sana. Di kafe. Itu ngajak kapasitasnya katanya tuh sampai 150-an. 150-an. Nah, sekarang udah dijual nih. Baru dijual. Ada itunya, ada pre-sale, ada gitu-gitu aja. Ada. Mana baru ngobrol, cuman dia nggak tahu kenapa kan dia kan udah lama nggak ini, jadi masih agak agak kayak kagok gitu. Gitu. Jadi bang ini gimana bang ini gitu lebih gitu. Karena udah lama nggak bikin event gitu, maksudnya atau? Bikin event juga tapi ini komiknya tuh banyak sibuk semua katanya. Jadi ngurusin hampir nggak ada. Tapi kalau open mic masih jalan gitu. Event yang besar belum gitu. Oh, iya. Ada event apa sama Rocket Rockers apa gitu. Event musik gitu. Jadi anak-anak itu bikin gitu-gitu. Dari Sumedang ini. Ya. Tapi udah segera aja ke Instagramnya stand up Indo Sumedang. Ya. Kalau pengen tahu info-infonya. Selain Sumedang betul. udah ada lagi yang bisa. Yang udah jual Bandung, Tasik, Sukabumi, Sampit, Pekanbaru udah semua. Oh, udah dijual. Mereka udah bikin story udah ini, ada kasih nomor telepon, ada kok itu tinggal. Iya. Jadi dilihat aja lah di Instagram komunitas masing-masing. Iya. Mulai bulan Juni sampai akhirnya nanti akan di September. Iya. Akan di September. Ada lagi yang mau disampaikan tentang bintang-bintang ini? Ya, nanti ya ada beberapa. Pokoknya yang gua ajak adalah komik yang menurut gua layak, tapi memang orang kurang tahu, orang-orang luar gitu. Ya ada ya Hakim Bagil. Hakim lucu lagi. Iya, tapi orang luar kan belum tahu, dia belum pernah keluar Jakarta, Pemda tuh Bekasi Jakarta doang gitu. Pengen gua ajak. Terus Aki ya. Ya, oh, Davi kita udah tahu lah. Iya, Davi. Dwik juga. Dwik udah. Irgi udah ketahuan. Irgi kan baru nongol kemarin doang. Nanti kayak di Panji, tapi kan orang belum luar, cuman tahu Irgi siapa, kayak ya orang bagus loh, cuman mungkin orang belum tahu gitu. Irgi ya udah sama Fahri Purnomo. Fahri Purnomo. Udah ini juga kawakan juga lah itu lah. Ya. Jadi opener dan penampil utamanya udah kualitasnya udah terjaga lah. Iya. Mudah-mudahan jadi sajian yang lucu. Iya. Harapan lo apa? Harapannya sih biar ini teman-teman yang stand up Bekasi bikin show juga gitu yang bawah-bawah gua gitu. Biar nggak cuman jadi opener aja gitu. Maksudnya opener pun nggak apa-apa, cuman mentalnya jangan mental opener. Jadi jangan nunggu ada siapa bikin show diajak gitu. Jadi udah bikin aja gitu kan, kayak Belo, Deki, Joni itu kan udah sekitar 8 tahunan gitu di Bekasi. Deki Sutrisna. Ya, itu kan udah sekitar 8 tahunan. Masa kayak ada job, kadang-kadang jobnya saya kan sama anak baru gitu. Makanya udah bikin aja baru gitu, walaupun cowoknya kecil cuma 50 orang, bikin aja gitu. Tempat udah ada ya? Iya. Tempat gitu. udah ada di situ. Atau kalau misalnya yang takut sendiri, berempat atau bertiga bikinlah gitu biar rame-rame. Makanya kan Dwik aja kan mau gua ngajak Dwik tuh. Mau gua ngajak. Ternyata ada Kota Baru kan itu set. Bang yang gini. Siapa ya? Udah Dwik aja lagi dah. Udah Dwik mau enggak Dwik? Udah mau gitu. Udah akhirnya Dwik enggak lama bikin show kan. Makanya Dwik aja yang kasarin dulu kita. Dwik tuh dulu enggak lucu tau. Kayak sekarang buset, keren Dwik. Mantap Dwik, mie ayamnya, mantap. Iya, mie ayamnya. Ternyata dia jualan bikinnya. Iya. Jadi ya buat semua anak-anak sih ya, buat semua komika ya, bikin aja dulu gitu ya. Gitu ya, mau berdua, bertiga, yang penting bikin dulu gitu. Iya. Kayak kan masing-masing juga punya fans pasti ada. Ya, yang punya apa namanya die hard
fansnya tuh dengan iya. gaya bercandanya masing-masing punya, dikumpulin dari 5 orang masa nggak nyampe 50 Ya sih gitu gitu ya. ya. Bikin aja dulu gitu. Maksudnya ya kalau memang belum nyari duit ya mungkin ke kafe beli kopi atau beli kentang, saya udahlah dapat makan ya udah mungkin duitnya nggak ada tapi ya seenggaknya udah ada mungkin direkam, udah ada filenya ada kan filenya, gitu. Iya. Bikin apa namanya ada excitement kita terhadap seni ini juga terus terjaga gitu ya. Jangan cuma nungguin ada opener, Bang. Kayak kan ada beberapa yang nge-DM gua, "Bang, ini opener udah ada, udah." Ada nggak? Udah penuh, udah. Enggak, udah penuh, udah titik gitu kan. Cuma kan gua nggak mau kan, nggak ngomong-ngomong siapa, cuman ya udahlah. Jangan cuma ada orang bikin poster, "Bang, gua bisa kali." Enggak, udah. Gua mau yang gua ajak adalah yang memang gua suka aja gitu, memang nyaman. Mungkin secara Irgi kan gua ngambil Irgi kan nggak deket sama Irgi, nggak deket, cuman gua suka stand up-nya gitu. Kayak Hakim kan memang deket sama Hakim. Jadi memang gua berdua kan jalan jauh nih. Kalau gua nggak enak kan malas gitu kan. Iya. Ya udah, ayo udah gitu. Iya. Mana sekarang di Comika juga banyak banget yang bikin Makanya itu. pada berani-berani gitu. Iya bikin. kan, malah yang cuma pecahkan yang baru habis pandemi kan. Iya. Baru lagi setahun 2 tahun tapi udah bikin show gitu. Makanya anak Bekasi ayo dong, Angkatan Belo, Deki Jonek, Romi, Ipin gitu-gitu. Gua tuh terakhir ke situ kapan? Pas lagi apa Sebelum show 54, sebelum Iya, enggak, tapi yang gue nonton itu apa ya? oh BKSC. Iya. Yang Pocitra, yang Iya. ngasih 1 juta. Iya. Habis itu ngeblank. Enggak kan sebenarnya pada lucu-lucu loh. Iya, makanya itu. Pada lucu-lucu ya. Mana udah mulai nggak ada jorok-joroknya lah gitu, ininya lah. Udah pada bisa lucu-lucu ya. Iya. Ya mudah-mudahan jadi pada berani. Jadi rame lagi industri stand up Ya, gitu ya. iya. Itu karena ini saling kayak lingkaran lah gitu lah Makanya gitu. itu. Terus sama teman-teman sama yang ngebedain gue jangan zaman dulu tuh kalau kita tuh kalau ngelihat temannya lucu, kita seneng. Iya. Karena dia lucu nih. Kalau temannya nggak lucu kayak dulu kan ngeliat Awe, misalnya nggak lucu, aduh, gue panik nih. Yang sekarang di Bekasi, temennya nggak lucu, kita ketawa ngakak. Tapi temennya nggak lucu, kita seneng gitu. Yang sering tuh gitu, yang orang lihat kayak temennya nggak lucu, kita mah seneng. Saat temennya lucu, kita nggak seneng. Lucu lagi gitu. Kayak jadi saingan ya. Iya, jadi patokannya ke temen Semangatnya itu. ya. Harusnya kan kalau dia lucu, kita wah dia lucu nih, asik nih, kita belajar dari dia gitu. Iya. Yang sering itu gitu. Kan di mindsetnya agak-agak dibalik gitu. Iya. Oke lah kalau begitu. Terima kasih Bintang. Mudah-mudahan Ya, terima lancar kasih. semua. Amin. Persiapannya, show-nya juga lancar, sukses, lucu. Amin. Kisah asmaranya juga mudah-mudahan sukses. Ya, amin. Mudah-mudahan bisa nyalip Awe. Ya, semoga. Iya. Awe kapan sih Awe? Nah, nggak tahu juga Tahun sih. ini apa tahun depan sih? Nah, itu gue nggak tahu. Tapi udah dengar selentingan-selentingan udah serius banget ya katanya dia. Gitu. Ya, keren. Iya. Mudah-mudahan segera dipertemukan dengan Amin. yang seagama. Amin. Iya. Oke lah kalau begitu sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya. Terima kasih.